Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikade Indira Kusmayanti dengan NIM 220256175 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat. Dalam video kali ini, saya akan membahas terkait pengendalian vektor tikus dan juga kutunya. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian vektor. Dalam video kali ini akan lebih membahas apa itu vektor penyakit, bagaimana metode pengendalian vektor penyakit, terutama pengendalian vektor tikus dan juga kutunya, contoh kasus pengendalian vektor tikus dan kutunya, dan ada juga inovasi pengendalian vektor tikus dan juga kutunya. Tikus merupakan salah satu vektor yang dapat menyebarkan penyakit berbahaya bagi manusia. Hewan ini dapat menjadi inang dari berbagai parasit seperti kutu tikus atau Xenopecia ceopis. Tikus dan juga kutunya dapat menyebabkan penyakit seperti pes, tifus murin, dan juga leptospirosis. Vektor ini menyebarkan penyakit melalui air liur, urin, dan juga kotorannya. Sebelum membahas lebih lanjut terkait pengenalan vektor tikus dan juga kutunya, kita perlu mengenal apa itu vektor penyakit. Vektor penyakit adalah organisme yang dapat menyebarkan patogen dari satu inang ke inang lainnya. Vektor ini biasanya adalah hewan, terutama serangga dan hewan pengerat yang dapat membawa agen penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit di dalam tubuhnya. Peran vektor sangat penting dalam penyebaran penyakit menular, baik itu secara langsung melalui gigitan dan tidak langsung melalui kontaminasi makanan dan lingkungan. Adapun jenis-jenis vektor seperti nyamuk, ada nyamuk Aedes aegypti dan juga Anopheles di mana vektor nyamuk ini dapat menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria, dan juga chikungunya. Ada lalat yang dapat menyebabkan penyakit seperti diare, kolera, dan juga infeksi saluran pencernaan. Dan ada juga tikus dan kutunya yang dapat menyebabkan penyakit seperti pes, tifus murin, dan juga leptospirosis. Maka dari itu diperlukan adanya pengendalian vektor, terutama vektor tikus dan juga kutunya. Banyaknya vektor penyakit yang ada di masyarakat, terutama vektor tikus dan kutunya, dan seiring dengan bertambahnya waktu, maka vektor ini akan semakin bertambah. Maka dari itu, diperlukan adanya pengendalian vektor tikus dan kutunya untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dalam pengendalian vektor tikus dan kutunya dapat menggunakan beberapa metode. Yang pertama itu ada metode fisik, di mana metode ini lebih menekankan bagaimana pengolahan lingkungan, seperti mengurangi area tempat persembunyian tikus, pengolahan sampah yang baik untuk mengurangi perhatian tikus dan vektor lainnya, dan ada juga meningkatkan sanitasi tempat penyimpanan barang atau alat sehingga tikus tidak bersarang di sana ataupun bersembunyi di sana. Yang kedua ada metode kimia. Pemberantasan vektor tikus dan kutunya secara kimiawi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada menggunakan umpan beracun atau rodentisida. Penggunaan rodentisida yang biasanya digunakan adalah jenis warfarin dan juga bromadiolon. Yang kedua ada penggunaan insektisida, di mana penggunaan insektisida ini lebih difokuskan pada pemberantasan kutu tikus di area-area tertentu yang berisiko tinggi. Yang ketiga itu ada fumigasi di area tertentu, terutama gudang, ataupun lingkungan padat penduduk yang memiliki penyebaran vektor tikus yang cukup tinggi. Fumigasi adalah pengendalian hama tikus dengan cara pengasapan yang menggunakan gas fumigant yang dapat memberantas vektor tikus dari anak-anak sampai dewasa, bahkan sampai ke sarang-sarangnya. Yang ketiga ada metode biologis. Penggunaan metode biologis dapat menggunakan predator alami seperti burung hantu yang dapat memangsa tikus secara alami, di mana metode ini biasanya digunakan oleh para petani untuk memberantas vektor tikus yang ada di lahan pertanian mereka. Yang terakhir ada metode sosial, di mana metode ini lebih menekankan bagaimana peran serta masyarakat dalam pengendalian vektor tikus dan kutunya, yang dimulai dari adanya penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat terkait vektor penyakit, terutama vektor tikus dan kutunya. Selanjutnya adanya program kebersihan lingkungan seperti program gotong royong yang dilakukan seminggu sekali untuk memberantas vektor tikus dan kutunya. Dan ada juga pemberdayaan kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan cara menangani vektor tikus dan kutunya yang efektif dan dapat juga berkelanjutan. Metode pengendalian vektor tikus dan kutunya di Indonesia sendiri telah dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh kasus pengendalian tikus di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Pengendalian ini lebih gencar dilakukan karena adanya kasus di tahun 2024, yakni kasus leptospirosis yang menimpa anak buah kapal yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk. Hal ini membuat pihak Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan atau BBKK Tanjung Priuk lebih gencar dalam melakukan pemberantasan, pengendalian, dan pencegahan vektor tikus dan juga kutunya.
Tindakan-tindakan ini seperti yang pertama, memberantas vektor tikus dan kutunya menggunakan rodentisida, insektisida, dan juga melakukan fumigasi. Yang kedua, melakukan himbauan, di mana himbauan ini berisi terkait penyakit yang disebabkan oleh vektor tikus dan juga kutunya, terutama penyakit leptospirosis, yang kemudian dicetak dan ditempel di setiap buku kesehatan yang ada di kapal. Yang ketiga, melakukan sosialisasi terkait apa itu vektor penyakit, bagaimana cara pengendalian dan pencegahan vektor penyakit, tikus dan juga kutunya. Dalam pengendalian tikus di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk tentunya mengalami berbagai tantangan. Seperti yang pertama, tingginya mobilitas kapal dan juga barang sehingga memudahkan tikus untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, tikus dengan mudahnya berkembang biak dan juga adanya resistensi terhadap penggunaan rodentisida pada tikus. Yang ketiga, kurangnya partisipasi pekerja dan juga masyarakat yang ada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk karena kurangnya edukasi terhadap bahayanya penyakit yang disebabkan oleh vektor tikus dan juga kutunya. Ketiga hal ini membuat proses pemberantasan vektor tikus dan kutunya sangat terhambat, sehingga membuat pihak Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan lebih gencar dalam melakukan pemberantasan, pengendalian, dan juga pencegahan penyakit yang disebabkan oleh vektor tikus dan juga kutunya. Inovasi yang dapat dilakukan dalam pengendalian vektor tikus dan kutunya yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada Smart Trap, di mana Smart Trap ini berbasis Internet of Things yang dilengkapi oleh sensor gerak dan juga kamera yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan tikus. Yang kedua ada drone untuk pemantauan populasi tikus, di mana drone ini dilengkapi oleh kamera inframerah yang digunakan untuk mendeteksi populasi tikus yang ada di lingkungan sekitar, sehingga memudahkan dalam pemetaan populasi tikus yang ada di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu ada aplikasi pemantauan hama, di mana aplikasi ini berbasis AI yang digunakan untuk menganalisis laporan masyarakat terkait penyebaran vektor tikus dan kutunya di lingkungan masyarakat sehingga dapat memberikan rekomendasi pengendalian vektor tikus dan juga kutunya. Inovasi-inovasi tersebut tentunya memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya itu dapat mendeteksi dan memantau populasi tikus secara real-time sehingga proses pemberantasan vektor tikus dan kutunya dapat dilakukan lebih efektif dan juga efisien. Selain itu, dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Adapun kelemahannya ini memerlukan biaya yang tinggi, memerlukan internet dan juga daya listrik yang cukup memadai agar sistem berjalan dengan optimal, dan tidak semua daerah memiliki akses dan juga teknologi yang memadai untuk dapat menggunakan inovasi-inovasi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengendalian vektor tikus dan kutunya sangatlah penting dalam mencegah penyebaran berbagai penyakit berbahaya bagi manusia. Berbagai metode dapat dilakukan seperti metode fisik, metode kimia, metode biologi, sampai metode sosial. Peran teknologi sangatlah besar dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan vektor penyakit, terutama vektor tikus dan juga kutu. Setiap individu memiliki peran penting dalam pengendalian vektor. Dengan menjaga kebersihan, mengolah sampah yang baik, dan menerapkan metode pengendalian yang tepat, kita dapat mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Maka dari itu, mari bersama-sama berperan aktif dalam pengendalian vektor penyakit, terutama vektor tikus dan kutunya, dimulai dari lingkungan sekitar dan ikut serta dalam program kesehatan masyarakat dalam pengendalian vektor. Selain itu, edukasi diri dan orang lain tentang pentingnya pengendalian vektor penyakit untuk menjaga kesehatan kita semua. Sekian dari video kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.